Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Well, I hope you have a great Monday. As I told you previously that today the three of you are going to be watching my teaching video about phrasal verbs. And then, this teaching video will later on be followed by some exercises on phrasal verbs. Okay. Jadi hari ini kita akan belajar tentang phrasal verbs ya teman-teman. Nah, phrasal verbs ini apa? Jadi kita bedah dulu ya frasanya. Jadi verbs di sini artinya adalah kata kerja, ya kan? Terus kemudian phrasal ini dari kata phrase yang artinya frasa. Frasa itu apa? Phrase is a combination of two words or more that are usually nouns. Jadi phrase atau frase itu biasanya adalah gabungan dari dua kata atau lebih, yang mana kata-kata tersebut biasanya dalam bentuk kata benda gitu. Tapi phrase di sini tidak harus kata benda ya. So phrase is actually a combination of some words. Seperti itu ya, gabungan dari beberapa kata. Nah, phrasal verbs itu pengertiannya apa? Oke, kita harus cari pengertian ya dari atau definisi ya dari phrasal verbs. Oke. So have you seen it yet, everyone? So this is actually the definition of phrasal verb that I got from Oxford Languages Dictionary online ya. Jadi ini adalah definisi dari phrasal verb atau frasa kata kerja yang Miss dapatkan dari kamus Oxford gitu ya. So what is phrasal verb? Ya, apa phrasal verb itu? A phrasal verb is an idiomatic phrase consisting of a verb and another element, typically either an adverb, as in break down, or a preposition, for example, see to, or a combination of both, such as look down on. Ya, jadi frasa kata kerja atau phrasal verb itu adalah frase idiomatik yang terdiri dari sebuah kata kerja dan digabung dengan elemen yang lain. Nah, elemen yang lain itu bisa saja berupa keterangan seperti breakdown, break di sini verb, dan down di sini adalah adverb. Ya, jadi break-nya ini berupa kata kerja, dan down-nya ini berupa adverb atau keterangan. Or a preposition. Atau bisa juga phrasal verb-nya itu gabungan dari kata kerja dan kata depan. Misalnya see to, ini ya. Or a combination of both. Atau gabungan dari keduanya. Jadi bisa lebih panjang dari dua kata ya. Misalnya look down on ya. Look di sini sebagai verb, kata kerja. Down sebagai adverb, keterangan. On sebagai preposition atau kata depan. Look down on ini artinya meremehkan ya. Biasanya meremehkan sesuatu atau meremehkan seseorang gitu. Alright. Nah, baik. So di sini ada kata idiomatic. Nah, phrasal verb itu adalah frasa atau gabungan kata ya yang terdiri dari kata kerja dan elemen yang lain yang mana maknanya itu idiomatic. Nah, sebetulnya pengertian dari idiomatic itu seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Nah, so I have the explanation about the term idiomatic from Cambridge Online Dictionary. Ya, jadi menurut Cambridge Online Dictionary, idiomatic adalah ini ya. So, idiomatic ya, it means adjective. Ya, ini kata sifat nih ya. A group of words having a particular meaning that is different from the meanings of each word considered separately. Jadi, frasa atau kelompok kata yang idiomatik itu biasanya kelompok kata tersebut memiliki makna yang khusus. Ya, makna yang khusus yang berbeda ya, yang berbeda dari makna tiap katanya ketika dipisah. Seperti itu ya. Gitu. Contohnya tadi ya, contohnya adalah ya misalkan ya.
Ini misalkan ya, ada kata look down on. Look artinya, kalau dipisah-pisah ini artinya kan look di sini melihat, down artinya ke bawah, on artinya di atas. Kan ini kita tidak bisa memahaminya atau mengartikannya dengan makna kata per katanya. Misalkan melihat ke bawah ke atas gitu, yang artinya nggak seperti itu. Ternyata look down on ini adalah phrasal verb having a particular idiomatic meaning. Ya, jadi ternyata frasa kata kerja look down on ini memiliki makna yang khusus ya. Jadi artinya meremehkan seperti itu. Ya, jadi kira-kira begitu ya definisi dari phrasal verb. So now it's time for us to consult the book. Nah, sekarang kita kembali ke referensi mengenai phrasal verb yang sudah diberikan oleh Silax UI di sini ya. Oke. So let's get to know the explanation one by one. Sekarang kita memahami penjelasannya satu persatu ya. Number one, phrasal verbs have two words. Frasa kata kerja ini biasanya terdiri dari dua kata. The two words are verb plus adverb particle. Dua kata ini biasanya terdiri dari kata kerja dan keterangan. Gitu ya. Partikel keterangan. Some phrasal verbs have an object and some don't. Beberapa frasa kata kerja itu bisa ditambahi objek, tapi beberapa tidak bisa. Ini definisi dari buku ya, tapi yang kita pahami dari Oxford Dictionary tadi, intinya adalah apa? Phrasal verb atau frasa kata kerja adalah kelompok kata yang terdiri dari gabungan kata kerja dengan keterangan atau kata kerja dengan preposisi atau kata depan, ya, seperti itu. Pokoknya kata kerja dan elemen yang lain, seperti itu. Misalnya ini ya, dan dia, phrasal verb ini bisa diikuti objek, bisa juga tidak. Misalnya, Asimo can't tidy up your room. Asimo tidak bisa merapikan kamarmu. Oke. Asimo doesn't need to lie down. Asimo tidak perlu berbaring gitu. Jadi di sini tidy up ini adalah phrasal verb yang bisa diikuti objek. Objeknya adalah your room atau kamarmu. Sedangkan lie down atau berbaring ini adalah phrasal verb yang tidak diikuti oleh objek. Nah, kita lihat lagi yang lain ya. Some phrasal verbs which we often use without an object are, ini adalah beberapa contoh frasa kata kerja yang sering kali kita pakai tanpa menggunakan objek. Objek itu tahu ya pengertiannya ya. Objek adalah benda yang dikenai pekerjaan atau aktivitas. Ya, seperti bahasa Indonesia itu kan ada susunannya SPO ya, subject, predicate, object. Bahasa Inggris juga begitu, subject, verb, and object. Nah, misalnya ini breakdown, artinya rusak. Find out. Tapi selain rusak juga bisa juga bersedih ya. Jadi phrasal verb itu kadang-kadang artinya lebih dari satu. Find out, mencari atau menemukan. Get back artinya kembali atau pulang juga bisa. Get up, bangun. Hurry up, bersegera, ya. Lie down, berbaring. Run away, lari atau melarikan diri. Sit down, duduk. Stand up, berdiri. Wake up, bangun. Wash up, mencuci. Ini semuanya biasanya tidak diikuti oleh objek gitu. Misalkan kita mau cerita, well, this morning I didn't go to work because my motorcycle broke down. Nah, pagi ini saya tidak berangkat kerja karena motor saya rusak. Nah, breakdown-nya di sini tidak diikuti oleh objek yang lain lagi. Nah, contoh yang kedua misalnya, ini ya, find out artinya mencari. Nah, misalkan seperti ini. You may find out the answer to the exercise in your textbook. Nah, Anda bisa menemukan jawaban untuk latihan-latihan Anda di buku cetak, misalnya kayak gitu. Terus ini hurry up ya. You have to hurry up because the class starts early this morning. Anda harus bersegera karena
kelasnya mulai pagi-pagi sekali hari ini, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini yang tidak diikuti objek, ya. Now let's go to point 3. Sekarang kita ke nomor 3. Some phrasal verbs which we commonly use with an object are, ini juga ada beberapa frasa kata kerja atau phrasal verb yang biasanya kita gunakan dengan objek, gitu ya, yang diikuti oleh objek atau benda yang dikenai pekerjaan. Ini misalnya charge up, look up, pick up, put on, take back, tell off, throw away, tidy up, turn down, turn off atau turn on. Pertama adalah charge up. Oke. I think we can find the definition of charge up in our Oxford Dictionary. Wait a second. Nah, kita juga bisa mencari definisi dari phrasal verb karena artinya itu tidak bisa kita pahami kata per kata ya. Oke. Iya. Nah, ini ya. Nah, ini ada kata charge up. Di sini artinya excited and full of energy gitu. Bersemangat dan penuh dengan energi. Ini misalnya he was so charged up, he couldn't sleep. Dia sangat penuh energi, dia tidak bisa tidur seperti itu ya. Okay. Now we go back to the book. Oke, ini ada beberapa yang lain ya. Ada pick up, menjemput. Look up. Look up itu seperti memperhatikan tapi secara detail begitu ya. Ya, jadi artinya bisa bermacam-macam untuk phrasal verb ini. Nah, nih kita cari maknanya look up di Cambridge Dictionary ya. Jadi kadang maknanya dia tidak tunggal. So, look up ini artinya bisa di sini ya, to become better atau menjadi lebih baik. Misalnya, I hope things will start to look up in the new year. Saya harap segala sesuatu akan mulai menjadi lebih baik di tahun baru. Another example ya, contoh yang lain lagi. Our financial situation is looking up at last. Situasi keuangan kita pada akhirnya akan membaik. Nah, ada juga ini look something up ya, ini yang diikuti objek. It means to try to find a piece of information by looking in a book or on a computer. Artinya look something up ini adalah mencoba atau berusaha menemukan sebuah informasi dengan melihat di buku atau komputer. Nih misalnya, if you don't know what the word means, look it up in a dictionary. Jika kamu tidak tahu arti sebuah kata, kamu cari saja di kamus. Jadi mencari tapi dalam artian mencari informasi gitu ya. Seperti itu. Itu yang biasanya diikuti objek. Pick up misalnya, pick up ini bisa mengambil, menjemput ya, macam-macam ya. Misalkan, well, don't forget to pick up your sister after school. Jangan lupa menjemput saudara perempuanmu setelah sekolah. Put on ya, put on means you wear something on your body.
mengenakan sesuatu di badan kita ya. Misalkan, well, don't forget to put on your shoes. Jangan lupa pakai sepatunya gitu ya. And then we also have take back. Ya. Yeah, let's find the meaning of take back in the dictionary. So yeah, that's what the dictionary is for ya, to always check the meaning of the words including phrasal verb. Nah, ini ada take back ya, take something back. Something di sini maksudnya sesuatu, bisa apa saja ya objeknya ya kan. Arti dari take back adalah to return something you have bought to a shop, mengembalikan sesuatu yang sudah Anda beli dari toko, mengembalikannya kembali ke toko. Misalnya nih, is it too small? Take it back and get a refund ya. Apakah bajunya atau sepatunya atau apapun itu ya, apakah terlalu kecil? Kamu bisa mengembalikannya dan mendapatkan refund ya. Refund itu uang yang dikembalikan. Seperti itu. Ya, bisa juga kalau tadi kan something, sesuatu. Seseorang juga bisa ya, take someone back. Ini artinya to allow a partner who previously left your home because of a disagreement or another relationship to come back to live with you. Nah, artinya mempersilahkan atau mengizinkan partner atau bisa juga pasangan ya, yang sebelumnya meninggalkan rumahmu karena sebuah pertengkaran ya, atau ketidaksetujuan atas ketidaksepakatan atas sesuatu, or another relationship atau bentuk hubungan yang lain, untuk kembali dan tinggal bersama Anda lagi. Jadi take someone back itu kayak, kalau apa ya, kalau in relationship itu seperti balikan gitu ya. His wife said that she would never take him back. Ya, istrinya bilang bahwa dia tidak akan pernah mengajaknya untuk kembali lagi atau mengajaknya balikan gitu ya. Jadi artinya take back ini ada dua. Kalau yang di take back itu adalah sesuatu, berarti mengembalikan barang yang sudah kita beli dari sebuah toko ya, dikembalikan lagi ke tokonya karena suatu sebab, misalkan karena rusak atau karena ukurannya tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau itu diaplikasikan, diterapkan kepada seseorang, artinya bukan mengembalikan orang itu ke toko ya, beda sama yang benda tadi ya, tapi apa? Mengajak untuk berbaikan lagi atau mengajak untuk tinggal bersama lagi, misalnya seperti itu. Okay, so I think it's pretty interesting to study about the meaning of all these phrasal verb, ya. And ada juga ini tell off, ya. Another phrasal verb. Ya. Ini ya, tell off. Tell off di sini ya, tell someone off, ya. Tell terus kemudian objeknya di sini berupa orang ya. Terus kemudian ada preposisi off ya. Artinya, to speak angrily to someone because they have done something wrong. Berbicara dengan nada marah kepada seseorang karena mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Misalnya, the teacher told me off for swearing. Ya, guru itu marah kepada saya karena saya mengumpat gitu. Jadi kayak jadi tell off di sini artinya marah kepada seseorang tapi karena seseorang itu melakukan kesalahan. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain nih. Mom told me off for slopping water all down her shirt. Gitu. Jadi ibu memarahi saya karena menumpahkan air ke kemejanya. Ya. If you make your sister cry, you'll get told off. Jika kamu membuat saudara perempuanmu nangis, kamu akan dimarahi. Dimarahi karena sebuah kesalahan. Ya, karena kesalahannya apa? Membuat saudara perempuannya menangis. Their teacher told them off for chattering in the lesson. Guru mereka memarahi mereka karena mengobrol sepanjang pelajaran. Seperti itu ya. Nah, bisa juga someone-nya ya, objeknya diletakkan setelah phrasal verb-nya, diletakkan setelah preposisinya ya. Tell off someone, to criticize someone angrily. Hampir sama dengan yang tadi ya.
mengkritik seseorang dengan nada marah gitu. Rob told of his boss, then quit. Rob mengkritisi bosnya dengan nada marah, kemudian berhenti gitu. Right, let's go back to the book again. Ya, ada throw away. Throw away ini seperti membuang ya, membuang misalkan, well, don't throw away the trash on the floor. Toss it inside the garbage bin, misalnya. Jangan membuang sampah di lantai, buang di tempat sampah gitu. Tidy up ya, tidy up ini artinya merapikan, seperti, well, my son always tidies up his bed after sleep or after he gets up in the morning. Gitu. Jadi anaknya saya selalu merapikan tempat tidurnya ya setelah dia bangun di pagi hari. Terus kemudian ada turn down. Turn down ini artinya bisa macam-macam ya. Bisa menolak sebuah tawaran. Bisa juga artinya mengecilkan volume TV atau alat-alat elektronik yang berupa hiburan gitu ya. Misalnya, it's too loud. It's late. It's late. It's midnight already. And your TV is getting too loud. Turn it down. Misalkan, ini kan udah tengah malam dan suara TV-mu keras sekali, tolong dikecilkan gitu. Itu yang artinya mengecilkan volume ya. Tapi ada juga turn down yang artinya menolak tawaran gitu. Misalkan, well, Farouk has turned down an offer in Albania to become a culinary art, to become a Oriental food cook gitu. To become a cook for Oriental food misalkan. Jadi Farouk sudah menolak tawaran pekerjaan di Albania sebagai juru masak masakan Oriental misalnya seperti itu. Ada juga turn off. Turn off itu mematikan ya, turn on menyalakan. Misalnya turn off the light, matikan lampu. Turn on the light, menyalakan lampu. Nah ini semuanya yang poin 3 ini adalah phrasal verb yang diikuti objek. Itu. And now we go to number 4. There are some verbs we can use in both ways. Give up, take off, turn up, gitu ya. Ada juga beberapa frasa kata kerja yang bisa kita gunakan baik tanpa objek maupun dengan objek. Itu give up, take off, turn up gitu misalnya. He's given up smoking. Dia sudah berhenti merokok gitu ya. Never give up, jangan menyerah gitu. Jadi bisa dengan objek, bisa juga tanpa objek seperti itu. So what is now I'm really interested in finding out the meaning of these phrasal verbs. Let's just find it in the dictionary, I guess. Okay. Nih ya, we have give up. Nah, give up ini artinya bisa to stop trying, berhenti berusaha. Gitu. Berhenti berusaha atau berhenti berusaha untuk menebak atau menjawab. You'll never guess the answer. Do you give up? Kamu tidak akan pernah menebak jawabannya. Apakah kamu menyerah? I give up. How many were there? Aku menyerah. Ada berapa memangnya di sana gitu. Contohnya misalnya nih, contoh yang lain ya. After 10 minutes trying to get the answer, I give up. Setelah berusaha selama 10 menit untuk mendapatkan jawabannya, saya atau aku menyerah gitu. Nah, give up something. Ada juga nih give up something. Ini yang diikuti objek ya. Give up something di sini artinya to stop owning, using, or claiming something. Berhenti, memiliki, menggunakan, atau mengklaim sesuatu menjadi miliknya. Ini misalnya, they were forced to give up their home because they couldn't pay the mortgage. Mereka dipaksa untuk menyerahkan rumah mereka karena mereka tidak bisa membayar cicilan KPR ya. Jadi mortgage itu KPR. Itu kredit perumahan rakyat semacam itu, rumah yang dibeli dengan mencicil. Give up hope ya, to stop hoping that a particular thing will happen. Menyerahkan sebuah harapan itu artinya menyerah akan sebuah harapan ya. Berhenti berharap bahwa
sesuatu akan terjadi. Ya, misalnya, we still haven't given up hope or finding her alive. Oh, hope of finding her alive. Kita masih belum menyerahkan harapan kita untuk menemukan dia hidup-hidup. Ada lagi nih, give up something ya. To stop doing something before you have finished it, usually because it is too difficult. Berhenti melakukan sesuatu sebelum kamu menyelesaikannya. Biasanya karena terlalu sulit, gitu. Ya, mirip-mirip misrasa artinya ya. Kemudian setelah give up tadi ya, ada juga take off ya, take off dan turn up. Ya, take off di sini ya. Take something off. Ya, objeknya diletakkan di tengah-tengah seperti ini. To remove something, especially clothes. Memindahkan atau membuang sesuatu, biasanya khususnya berupa pakaian ya, gitu. Melepaskan lah ya mungkin. Seperti melepaskan gitu. He took off his clothes and got into the shower. Dia melepaskan pakaiannya dan mandi. After the poisoning scare, the product was taken off the shelves or the market. Setelah ancaman mengenai racun itu, produk tersebut ditarik dari rak atau dari pasar atau remove from sale, dibuang dari pasaran gitu. Seperti itu ya. Nah, ada juga ini yang tanpa objek, take off ya, untuk pesawat misalnya ya. If an aircraft, bird, or insect takes off, it leaves the ground and begins to fly. Jika sebuah pesawat, burung, atau serangga itu take off, itu artinya dia meninggalkan tanah dan mulai terbang, gitu kayak lepas landas gitu ya. Ternyata bukan untuk pesawat aja, tapi you can also use take off for birds and also insects, gitu ya. Oke. And nah, ini ada beberapa contoh yang lain ya. Sometimes the verb has a different meaning in each use. Kadangkala phrasal verb tersebut atau frasa kata kerja tersebut memiliki makna yang berbeda pada masing-masing situasi atau masing-masing kasus ya. Contohnya ini, the plane has just taken off. Ini tanpa objek ya. Pesawatnya baru saja lepas landas. Nah, berarti take off di sini artinya leave the airport, lepas landas meninggalkan bandara. Take off your shoes, please. Tolong lepas sepatu Anda. Nah, ini dengan objek. Objeknya apa? Shoes ini tadi ya. Berarti artinya melepaskan. Take off your shoes. Remove your shoes. Lepaskan sepatunya. They turned up late. Mereka muncul terlambat. Gitu. Ya, mereka datang terlambat gitu ya. Jadi turn up di sini artinya arrive, tiba atau datang ya. Ini yang tanpa objek. Sedangkan dengan objek artinya berbeda lagi. Can you turn the music up? Artinya make louder, membuatnya lebih keras. Berarti mengeraskan ya. Bisakah kamu mengeraskan musiknya? Seperti itu. Alright. Nah ini ya. Let's go to number 5. If the phrasal verb takes an object, it can usually go before or after the adverb particle. Jika sebuah frase kata kerja itu diikuti oleh kata bendanya itu diikuti oleh objek, ya. Objeknya itu bisa muncul sebelum atau setelah keterangannya, setelah adverb particle-nya. Nah, misalnya ini ya. Ini ada kata turn on. Verbnya adalah turn, adverb particle-nya adalah on, ya. Asimo can turn lights on. Asimo bisa menyalakan lampu. Nah, lights-nya ini atau lampunya bisa diletakkan di tengah-tengah phrasal verb ini, bisa juga di belakangnya. Asimo can turn on lights, gitu. But the object always comes before the adverb particle if it is a personal pronoun. Nah, ini perlu dicatat ya. Tapi objeknya harus selalu muncul sebelum adverb atau di tengah-tengahnya. Ya, ketika objek tersebut digantikan oleh kata ganti. Nah, misalkan di sini lights ya, lampu-lampu digantikan oleh objek pronoun them gitu. Makanya kalau pakai them harus di tengah-tengah them-nya.
antara turn dan on ya. Asimo can turn them on. Jadi nggak bisa Asimo can turn on them. Ini nggak bisa. Oke. Now we have two useful tips right here. Kita punya dua tips di sini yang berguna ya. First, we often use prepositional and phrasal verbs in informal speech and writing. And one word verb is more formal context. Kita biasanya menggunakan prepositional verb dan phrasal verb. Ya, prepositional verb yang kemarin kita pelajari sebelumnya itu ya, di pertemuan yang lalu. Dan phrasal verb biasanya di percakapan yang santai. Atau di dalam bahasa tulis juga bisa, tapi ya bahasa yang santai gitu, yang semi formal ya, yang tidak terlalu formal gitu. Nah, tapi kalau untuk situasi yang resmi, untuk konteks yang resmi ya, lebih umum pakai kata kerja yang pada umumnya itu. Nah, misalkan lebih umum pakai arrive daripada turn up gitu, seperti itu ya. Misalnya nih, we return in the evening is more formal than we get back in the evening. Misalnya, kita pakai kata return ya, meskipun ini artinya sama ya. We return in the evening, kita kembali di malam hari. We got back in the evening juga, kita kembali di malam hari. Tapi meskipun return dan got back ini artinya sama-sama kembali ya, kalau di situasi yang resmi kita lebih baik pakai yang returned gitu. Kalau di situasi yang tidak resmi atau santai begitu ngobrol dengan teman, kita pakai yang got back. Another tip, some verbs mean the same if they are used as one word verb, but then they sound more formal. Beberapa frasa kata kerja itu artinya sama dengan kata kerja yang terdiri dari satu kata saja, bukan kumpulan kata, bukan phrasal verb ya. Tapi ya verb tersebut itu terdengar lebih resmi. Ya. Misalnya wake up, tidy up, lie down, sit down. Ya, jadi wake up, tidy up, lie down, sit down ini lebih formal atau lebih resmi daripada bentuk yang verb yang satu saja seperti ini. Itu. Oke. So I hope you can comprehend my explanation, right? Alright, so now let's try to do the exercise. Nah, ini seperti biasa, penjelasannya selalu diikuti oleh latihan ya. Well, I think I can just discuss, we have 3 points ya, point A, B, and C. Ada 3, we have 3 parts here. Ada 3 bagian ya, A, B, dan C. I think I can discuss probably only the first 3 numbers for each part, and then you can continue the rest ya. Jadi di sini Miss bisa mungkin membahas 3 sampai 4 nomor untuk masing-masing part ya. Kemudian nanti Alika, Anissa, dan Kartika bisa melanjutkan. Terus we can discuss it in the next meeting. Oke, Oke, contoh ya. Kita coba ya. Ya, kita coba yang ini ya. Let's go to A. Alright. Complete the text using the phrasal verbs from the box in the correct tense. Lengkapi teks berikut ini menggunakan frasa kata kerja dari kotak ya, dan dengan pola kalimat yang dalam pola kalimat yang betul gitu. Jadi tensesnya juga harus diperhatikan ya. Ini ada breakdown, find out, get back, lie down, hurry up, run away, take off, and wake up. Dan ini perubahan bentuk kata kerjanya disesuaikan dengan tensesnya. Ini misalnya ya, I hadn't seen Jason for 6 weeks. Ini kan bentuknya pas ya, karena di depan ini sudah pakai past perfect. I hadn't seen Jason for 6 weeks. Aku belum melihat Jason atau belum bertemu Jason selama 6 minggu. He blah 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 after the fight with his brother. Dia titik-titik-titik setelah pertengkaran dengan saudara laki-lakinya. Nah, ini yang pas di sini adalah run away. Artinya pergi atau melarikan diri gitu ya, seperti go away gitu. Nah, di sini run away masih bentuk dasar, disesuaikan dengan tensesnya di sini yang past tense, jadi pakai verb 2-nya ran away gitu ya. Kita lanjutkan. I got a postcard from New York and that was all I knew.
aku mendapatkan kartu pos dari New York dan itu saja yang aku tahu. Where was he? Di mana dia? Was he okay? Apakah dia baik-baik saja? I had to titik. Nah, ini apa ini kira-kira? Aku harus kira-kira cari tahu seperti itu ya. Mana yang artinya mencari tahu? Yaitu mencari tahu sebuah informasi tadi apa? Find out. Gitu. I had to find out. Nah, ini bentuknya tetap find out ya, tidak found out. Kenapa? Karena to ya, to seperti ini jika diikuti kata kerja, it's always infinitive. Makanya disebut dengan to infinitive. Jadi kalau ada to seperti ini, diikuti kata kerjanya selalu harus dalam bentuk dasar, verb one ya. Oke, let's continue. On the last night in November, I blah 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 late gitu. I blah 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 on the sofa and fell asleep right there gitu. Di malam terakhir bulan Desember, saya titik terlambat. Saya titik di sofa dan tertidur di sana. Oke, ini kira-kira apa? Karena ini malam-malam, jadi mungkin saya pulang terlambat, kira-kira gitu ya. Nah, pulang yang artinya sama dengan return, yaitu get back di sini ya. Tapi karena di sini past tense ya, get back-nya jadi got back, seperti itu. I got back late. I blah 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 on the sofa. Saya kira-kira apa ini? Berbaring seperti itu ya. Saya berbaring di sofa dan tertidur di sana. Mana yang artinya berbaring? This one. Tapi karena ini past tense, lie down, kita ubah jadi lie down. Seperti itu ya. Oke. So, Alika, Anissa, and Kartika, you still have 4 more numbers to fill out. 5, 6, 7, and 8. Please continue on your own. Ini bisa dilanjutkan masing-masing ya. Next time kita bahas. Nah, now let's go to the next part of the exercise. Kita lanjutkan ke bagian latihan selanjutnya ya. The next part, which is B. Rewrite each phrasal verb sentence using an appropriate noun object instead of the pronoun. Tulis kembali masing-masing kalimat dengan phrasal verb berikut ini menggunakan objek kata benda yang sesuai dan jangan menggunakan kata ganti. Tulislah masing-masing kalimat dengan dua cara yang berbeda. Ini misalnya ya. My mom says I can't go out until I have tidied it up. Ibu saya bilang, saya tidak boleh pergi sampai saya merapikannya. Nah, merapikan apa kira-kira? Yang dirapikan biasanya bisa kamar gitu ya, yang masuk akal. My mom says I can't go out until I have tidied my room up. Ya, jadi diberi objek gitu ya. Ibu saya bilang saya tidak bisa keluar sampai saya sudah merapikan kamar saya. Atau until I have tidied up my room. Ya, jadi my room-nya bisa diletakkan di antara phrasal verb ini. Tidied my room up. Atau di akhir tidied up my room. Seperti itu ya. Okay, so let's go to number 2. Take them off. The sun isn't shining in the house. Take off tadi artinya apa? Ya, melepaskan. Oke, jadi take off ini apabila diikuti objek artinya melepaskan sesuatu yang dipakai di badan gitu. Tapi kalau tidak diikuti objek, ya artinya lepas landas gitu. Berlaku untuk apa tadi? Aircraft, bird, and insect. Ya, jadi pesawat, serangga, atau burung-burung. Oke, baik. Apa biasanya yang kita lepas, yang kita pakai kalau kita terganggu dengan sinar matahari, biasanya apa? Sunglasses ya. Jadi kita bisa susun begini ya. Kita bisa buat begini. Take your sunglasses off. The sun isn't shining in the house. Lepaskan kacamata hitammu ya. Kacamata yang buat menghalau sinar matahari itu ya. Karena apa? Mataharinya tidak bersinar di dalam rumah. Bisa juga take off. Ya, seperti ini. Diletakkan setelah partikel. Diletakkan paling belakang objeknya. Take off your sunglasses. Oke.
And let's go to number 3. The beach is really dirty. People should pick it up when they go home. Pantainya amat sangat kotor. Pantainya sangat kotor. Orang-orang seharusnya mengambilnya ketika mereka pulang. Mengambil apa kira-kira yang di pantai? Mungkin sampah ya. Oke. So, kita ubah it ini dengan kata sampah, yaitu apa? Bisa garbage atau trash gitu ya. People, jadi people should pick up the trash when they go home. Atau people should ditaruh di tengah-tengah phrasal verb objeknya. People should pick the trash up. Seperti itu. Number 4. It's too dark in here. Turn them on. Di sini terlalu gelap. Nyalakan. Nyalakan apa biasanya supaya nggak gelap? Lampu ya, atau pencahayaan. Jadi, turn on the lights. Atau bisa juga, turn the lights on. Gitu. Alright, I've done the first 4 number. And Alika, Anissa, and Kartika, you have to do the rest of it. 5, 6, 7, 8, and 9. The rest 5, okay? Let's go to the next part of the exercise. Complete the dialogues using the verbs in the box and appropriate adverb particles. Ya, lengkapi dialog berikut ini menggunakan kata kerja yang ada di dalam kotak dan partikel keterangan yang cocok dan elemen yang cocok gitu. Pasangannya verb itu cocoknya apa gitu ya. Use the structure, gunakanlah struktur, verb, kata kerja, pronoun, kata ganti, dan adverb particle. Gitu. Nih misalnya, I bought these shoes, but they're too small. Take them back. Saya membeli sepatu-sepatu ini, tapi mereka terlalu kecil. Balikin aja. Nah, ini tadi ya, kita sudah bahas di Cambridge Dictionary online ya. Take back di sini artinya kalau untuk barang apa? Mengembalikan barang ke toko ya dan meminta uangnya kembali karena suatu sebab, yaitu barangnya mungkin rusak atau terlalu kecil gitu. Tapi kalau untuk seseorang take back artinya apa? Mengajak kembali untuk bersama dalam sebuah hubungan seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi di sini yang B kita harus munculkan objeknya atau kata bendanya. Nah, di sini kita malah justru harus mengganti objeknya dengan pronoun atau kata ganti ya. Let's go to number 2. What do you think of this hat? Menurut kamu topi ini gimana? Oh, it's great. Why don't you? Bla 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 bla. Iya. Menurut kamu topi ini gimana? Keren sih. Kenapa kamu nggak pakai aja? Nah, memakai ya, apa phrasal verbnya memakai sesuatu yang ada di badan? Tadi udah ada, yaitu put on ya, seperti put on your clothes, pakai bajumu. Put on your shoes, pakai sepatumu. Nah, ini put on your hat, pakai topimu. Why don't you? Kenapa kamu tidak put it on gitu ya. Ingat, kalau kata bendanya digantikan dengan pronoun atau kata ganti seperti ini, them, it, gitu ya, itu dia harus berada di tengah-tengah phrasal verb. Dia nggak bisa di akhir seperti ini. Like take back them, nggak bisa ya. Jadi harus take them back. Put it, put on it, nggak bisa, harus put it on. Let's go to number 3. I don't know what this word means. Aku nggak tahu ini kata artinya apa. Nah, kita kan apa tadi? Kalau misalnya kita mau mencari informasi, ya, mencari informasi yang penting dalam sebuah buku atau mungkin yang semacam buku seperti kamus, majalah dan lain sebagainya gitu ya. Atau mencari di komputer, ya apa tadi mencari informasi? Apa tadi ada yang ingat? Yaitu look up ya, look up. Look up itu adalah to find a piece of important information from a book or to find an important information from a book or a computer gitu. Jadi look up ya. I don't know what this word means. Ya cari aja artinya. Nah, gimana? Look
Pakai yang ini ya. Nah, look it up in a dictionary. Ya. Atau kalau zaman sekarang, apa ya, aplikasi kamus itu ya, mungkin nggak perlu yang kamus manual gitu. Atau look it up in an online dictionary. Ya, Miss biasanya pakai online dictionary ya. Look it up in an online dictionary. Tuh. Oke, number 4. The music is too loud. Musiknya terlalu keras. Why don't you? Titik, titik, titik. Kenapa kamu tidak? Apa? Mengecilkan. Ya, masih ingat mengecilkan dan membesarkan volume apa? Nah, ini ya, kalau mengecilkan suara, mengecilkan volume TV, ya, atau alat-alat atau device lain yang untuk hiburan, kita pakainya turn down. Kalau membesarkan apa? Kebalikannya, turn up. Seperti itu ya. Tapi ini artinya bisa banyak loh, ya. Turn down ini artinya bisa mengecilkan suara, ya, mengecilkan volume, tapi bisa juga menolak sebuah tawaran. Turn up ini artinya bisa tiba atau sampai, bisa juga artinya membesarkan volume atau suara. Jadi depending on the context gitu. That's why it's always interesting to learn about phrasal verbs. And I still, like, frankly speaking, I still keep learning about phrasal verbs until today. Ya, why don't you? Apa tadi mengecilkan? Turn down. Ya, turn it down. Ya, kata gantinya harus di tengah karena ini pronoun. Ya, bukan objek. Ya, oke, bukan objek noun tapi objek pronoun. Ya, oke. So we still have 5, 6, 7, 8. You may do the rest on your own. Ini buat tugas ya. Nah, jadi ini yang part A silakan dikerjakan nomor 5 sampai 8. Yang part B dikerjakan nomor 5 sampai 9. Yang part C dikerjakan nomor 4 sampai 8. Oke. Nah, so now I think I would like to give you, nah ini juga bagus dieksplor ya. What activities would you like a robot to do for you? Write at least 5 sentences in your notebook using verbs from page 88 gitu. Kalau Anda punya robot, Anda pengen robotnya itu melakukan, membantu Anda melakukan apa gitu. Tulis paling nggak 5 hal yang Anda ingin robot itu lakukan menggunakan phrasal verbs. Misalnya, I'd like it to tidy up my bedroom. Saya pengen robotnya merapikan tempat tidur saya. Nah, ini bisa buat PR juga ya. Oke, so actually there is a countless number of phrasal verbs in English, guys. Sebetulnya jumlah phrasal verb di dalam bahasa Inggris itu tidak terbatas ya, kayak banyak banget gitu. And that's why I'd like to give you more exposure on the phrasal verbs. Gitu. Sekarang Miss mau memberi lebih banyak contoh tentang phrasal verbs ya yang paling sering digunakan. Nah, ini misalnya, ini ada go on. Ya, go on ini artinya happen atau terjadi. Contohnya, what's going on? Apa yang terjadi? There's a class going on at the moment. Ada kelas yang sedang berlangsung saat ini. Jadi bisa terjadi, bisa berlangsung. Nah, kemudian go on-nya, tenses-nya jadi past tense, jadi went on ya. What went on last night? Tadi malam tuh sebenarnya terjadi apa sih? Gitu. And next one, pick up. Ya, pick up di sini. Get something or someone from a place. Mendapatkan sesuatu, mengambil sesuatu atau seseorang dari sebuah tempat gitu. Kayak mengambil kalau buat sesuatu, terus kemudian menjemput kalau buat seseorang ya. Contoh ya, I picked up my brother from the airport. Saya menjemput kakak saya dari bandara. Please pick up some bread. Tolong ambilkan roti. Would you come and pick me up from work tonight? Apakah kamu bisa datang dan jemput saya dari tempat kerja nanti malam, gitu ya? Oke, ini ada lagi. Come back. Return to a place. The speaker is in that place. Artinya, come back di sini kembali ke suatu tempat dan orang itu berada di tempat itu. She came back around 10 p.m. last night. Dia kembali sekitar jam 10 tadi malam. When will you come back from France? Kapan kamu kembali dari Prancis? Gitu. Please come back. Tolong kembali. It's boring here without you. Di sini membosankan tanpamu. For come up with. Nah, ini
agak panjang ya phrasal verbnya, ada 3, biasanya kan 2 di buku tadi, ini ada 3. Come up with, ini artinya bukan datang muncul dengan atau datang di atas dengan ya. Jadi come up with itu ternyata artinya produce an idea, menghasilkan sebuah ide atau pemikiran. Nah, ini misalnya, Julie come up with a great idea. Julie menghasilkan ide yang keren. He came up with an answer to the question very quickly. Dia muncul dengan jawaban pertanyaan itu begitu cepat gitu. Jadi come up with itu kayak membawa ide atau gagasan gitu ya. Can you come up with a better solution? Bisakah kamu muncul dengan solusi yang lebih baik gitu? Ya. Go back. Go back artinya seperti tadi ya, return to a place, kembali ke suatu tempat. The speaker isn't in that place. Dan pembicara itu, orang yang ngomong itu sedang tidak berada di tempat itu. Misalnya, he finished his work and went back to his flat. Dia menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke apartemennya. When is she planning to go back to Japan? Kapan dia akan berencana kembali ke Jepang? I'll go back to the library later. Saya akan kembali ke perpustakaan nanti. And then 6, find out. Find out means get information. Find out di sini artinya mendapatkan informasi ya. Misalnya, can you find out what time the restaurant opens? Bisakah kamu cari tahu jam berapa restorannya buka? I found out that we need to submit our essays next Tuesday. Saya mendapatkan informasi bahwa kita perlu atau harus mengumpulkan esai kita Selasa depan. I don't know what the weather forecast is for tomorrow, but I'll find out. Saya tidak tahu ramalan cuaca buat besok itu kayak gimana atau seperti apa, tapi saya akan mencari tahu. Jadi find out ini mendapatkan informasi atau ya mencari tahu sebuah informasi gitu ya. Next, number 7. We have come out ya, come out. Artinya, come out ini artinya apa? Appear from a place, muncul dari suatu tempat. She came out of the kitchen. Dia muncul dari dapur. He went to the cafe and came out with the coffee. Dia masuk ke kafe dan keluar dengan kopi. Please come out of the bedroom. Tolong keluar dari tempat tidur. Kemudian ada go out. Ya, go out ini bisa go to an event, pergi ke sebuah acara, go to a restaurant, pergi ke restoran, go to a pub, pergi ke pub, go to a party, pergi ke pesta gitu ya. Let's go out for dinner. Yuk kita keluar makan ya. Makan malam. You're going out a lot these days. Akhir-akhir ini kamu sering keluar ya gitu ya. We should go out more. Kita seharusnya sering-sering keluar. And then we have point out. Point out di sini artinya show ya, menunjukkan atau mention, menyebutkan. She pointed out the beautiful paintings on the walls. Dia menunjuk lukisan-lukisan yang indah di tembok. Please point out to the students that they must attend all the lectures. Tolong ingatkan ke semua siswa, atau tolong sebutkan ke semua siswa, atau informasikan ke semua siswa bahwa mereka harus menghadiri semua perkuliahan ya. Jadi pokoknya point out di sini maknanya seperti menunjukkan atau menyebutkan ya, atau ya menyebutkan informasi seperti itu ya. We'll miss the bus if we don't hurry, he pointed out. Kita akan melewatkan bis atau ketinggalan bis jika kita tidak bergegas, dia menyebutkan. And then we also have grow up. Grow up di sini tumbuh dewasa ya, become an adult ya, tumbuh dewasa. I grew up in Scotland. Saya tumbuh dewasa di Scotland. My children are My children are growing up too fast. Anak-anak saya tumbuh dewasa terlalu cepat. When will he grow up? Kapan dia akan tumbuh dewasa, gitu ya? We also have set up. Set up di sini artinya create, membuat, menciptakan, atau arrange. Arrange seperti menyusun atau menata sesuatu gitu ya. I need to set up a new bank account. Saya perlu membuat rekening bank baru. She's decided to set up her own company. Dia sudah memutuskan untuk membangun perusahaannya sendiri. Ya, bisa membangun juga artinya bisa ya. I set up some language classes at the school. Saya membuat beberapa kelas bahasa di sekolah. Itu.
And then turn out. Ya, turn out di sini artinya in the end we discover. Akhirnya kita menemukan bahwa akhirnya kita mengetahui gitu ya. The maid turn out to have stolen the money. Akhirnya kita mengetahui bahwa pembantu itulah yang telah mencuri uangnya. He turned out to be a friend of Alexis. Ternyata kita menemukan bahwa ternyata akhirnya kita tahu bahwa dia itu temannya Alex gitu. The party turned out to be a big success. Pestanya, ya, akhirnya kita tahu bahwa pestanya itu sukses besar gitu ya. Seperti itu. Alright. And then we have, nah ini get out. Get out artinya leave a room, meninggalkan ruangan, leave a building, meninggalkan bangunan, leave a car, ya, meninggalkan mobil. I need to get out of the house. Aku harus keluar dari rumah ini. She got out of the car and went into the shop. Dia keluar dari mobil itu dan masuk ke toko. Get out, there's a fire in the kitchen. Keluar, ada kebakaran di dapur, itu ya. We also have come in or come into. Artinya enter, masuk ya. Come into artinya masuk. The speaker is in that place. Dan orang yang lagi ngomong itu lagi ada di tempat tersebut gitu. Please come in, it's great to see you. Masuk aja, senang ketemu sama kamu. She came into the living room and sat down. Dia masuk ke ruang tamu dan duduk. Don't come in, I'm not ready yet. Jangan masuk, aku belum siap. And then we have number 5, take on ya. Take on ini artinya be responsible for, artinya bertanggung jawab atas sesuatu. Misalnya, he's going to take on the new project. Dia akan bertanggung jawab atau dia orang yang akan bertanggung jawab terhadap proyek baru itu. She isn't taking on any new students at the moment. Dia tidak sedang mengambil tanggung jawab atau tidak sedang bertanggung jawab terhadap siswa manapun pada saat ini. Could you take on some extra work? Apakah kamu bisa diberi tanggung jawab untuk melakukan beberapa pekerjaan tambahan seperti itu ya? Okay, so here are some additional examples for phrasal verbs, like commonly used phrasal verb or high, like highly frequent used phrasal verbs. Ini contoh beberapa phrasal verb yang sering sekali dipakai ya. And actually guys, after you listen to this explanation, I have another like assignment for you. Nah, di sini tugasnya kemudian ini ya, nanti Miss akan kirim PDF-nya. Teman-teman bisa print out, kemudian isi. So here we have a list of 30 questions, ya, 30 items 30 sentences that you have to fill out with the correct phrasal verbs. Jadi ini ya, ada beberapa phrasal verb yang menurut teman-teman sesuai, bisa dimasukkan ke sini. Nih ya, choose the correct phrasal verb. Pilihlah phrasal verb yang betul. Ada go on, pick up, come back, come up with, go back, find out, come out, go out, point out, grow up, set up, turn out, get out, come into, take on, yang semua artinya sudah dijelaskan tadi. Nah, ini sebetulnya it's not difficult. Ini nggak sulit karena teman-teman sudah dapat clue-nya di sini ya. Can you bla 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 a better idea? Nah, jadi makna phrasal verb yang diminta itu sudah ada di sini di dalam kurungnya. Phrasal verb apa yang artinya think of an idea atau memikirkan sebuah ide. Ya, ada yang masih ingat apa tadi? Memikirkan sebuah ide atau memproduksi sebuah gagasan atau menghasilkan sebuah gagasan ya. Yaitu apa ini? Come up with. Nah, tinggal di sini teman-teman tulis. Ya. Can you come up with a better idea? Gitu. Jadi di dalam kurung ini adalah makna dari phrasal verb yang diminta ya. Can you come up with a better idea? Bisa nggak sih kamu itu cari ide yang lebih bagus? Nah, number 2, she blah 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 that the shops would already be closed. Dia, nah di sini makna yang diminta adalah showed atau mention, menunjukkan atau menyebutkan. Ya, dia menunjukkan atau dia menyebutkan bahwa toko-toko itu akan ditutup atau seharusnya udah mau tutup gitu ya. Apa yang artinya showed atau mention? Yaitu masih ingat ya, point out.
Nah, karena di sini tensesnya pas ya, di sini udah ada clue-nya sebetulnya showed ini verb 2, mentioned juga verb 2. Maka setelah kita ketemu jawabannya, point out ini juga diubah ke verb 2, yaitu apa? Pointed out. Next one, selanjutnya. I wish I hadn't bla 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 so much work. Aku harap, aku tidak. Ini pengandaian ya. Jadi conditional sentences for a conditional sentence for wish. Aku harap, aku tidak. Nah, tidak apa di sini makna yang diminta? Makna yang diminta adalah become responsible for. Bertanggung jawab terhadap ya. Jadi aku harap aku tidak bertanggung jawab terhadap so much work, pekerjaan yang sangat banyak ini gitu. Aku tidak diberi tanggung jawab pekerjaan sebanyak ini. Nah, become responsible for apa ini phrasal verb yang artinya diberi tanggung jawab atau bertanggung jawab, yaitu take on ya. Jadi di sini dikasih take on karena ini apa ini, karena ini tensesnya ini conditional sentence ya, habis hadn't itu biasanya verb 3, maka take on-nya jadi verb 3. Take, took, taken. Nah, pakai taken ya. Jadi taken on. I wish I hadn't taken on so much work. Oke. Number 4 misalnya, I blah 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 went to an event for dinner with my husband last night. Saya titik untuk makan malam dengan suami saya tadi malam. Phrasal verb yang diminta itu artinya adalah went to an event, pergi ke sebuah acara. Apa? Go out ya, tentu saja ya. Oke, jawabannya go out. Karena ini last night, tadi malam, maka go out-nya jadi verb 2. Went out. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lanjutkan. You may continue from number 5 until number 30. And don't forget the last submission for this this homework exercise would be not later than Wednesday ya. Jadi paling telat ngumpulinnya hari Rabu atau sebelum kelas kita selanjutnya gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin tantangannya ada 2 ya. Tantangan yang pertama adalah menemukan phrasal verb ya yang maknanya sesuai dengan yang diminta di dalam kurung ini. So you have to find out the correct phrasal verb that goes with the meaning provided in the bracket. And the second challenge would be changing the phrasal verbs into the correct tense. Tantangan kedua adalah mengubah phrasal verbnya itu ke tenses yang benar. Tapi don't worry guys, misalnya nanti nggak bisa langsung benar nggak apa-apa, because there will be a special discussion on it. I will handle a discussion on it. Yeah, I will come up with a discussion on it. Nanti kita akan mendiskusikan jawabannya ya. Okay, thank you guys. That's all our recorded class. Yeah, it's my teaching video about phrasal verbs. And please work on all the exercises that I pointed out. Ya, tolong dikerjakan semua latihan yang Miss sudah tunjukkan tadi ya. Okay, thank you very much everyone. Thank you so much for your attention, Alika, Anissa, and Kartika. And don't forget, jangan lupa ya, kindly write your full name on the comment section in the, below this YouTube video. Jadi silakan tulis untuk presensinya ya, untuk laporan kehadirannya, teman-teman tulis nama lengkap di comment section, and please give me at least one question about this lesson on the comment section. Dan tolong tulis paling tidak 1 pertanyaan mengenai pembelajaran ini, gitu ya. You may write down the question in either Indonesian language or English. Boleh pertanyaannya boleh dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Pokoknya ditulis di komen di bawah this YouTube video ya. Okay, thank you guys. Thank you so much for your attention. I'll see you again in the next meeting. Good afternoon and have a good day, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.